Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iksan Dwi Ramalan, bisa dipanggil Iksan. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Kejuruan dengan judul Belajar, Pembelajaran, dan Pengajaran. Baik, langsung saja. A. Pendidikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengemban dan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsanya. Yang B. Pendidikan menurut UNESCO. Paradigma pendidikan versi UNESCO ini sangat jelas berdasarkan pada paradigma e-learning, tidak lagi pada teaching. Yaitu yang pertama, learning to think, belajar berpikir. Ini berarti pendidikan berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional, sehingga learning berani menyatakan pendapat dan sikap kritis serta memiliki semangat membaca yang tinggi. Yang kedua yaitu learning to do atau belajar berbuat atau hidup. Pada abad ke-21 menuntut manusia-manusia yang bukan hanya berpikir tetapi manusia yang berbuat. Manusia yang berbuat adalah manusia yang ingin memperbaiki kualitas hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu learning to live together atau belajar hidup bersama. Di sini pendidikan diarahkan pada pembentukan seorang peserta didik yang kesadaran bahwa kita ini hidup dalam sebuah dunia yang global bersama banyak manusia dari berbagai bahasa, latar belakang, etnik, agama, dan budaya. Yang keempat, learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Orang sekarang biasanya lebih melihat dari sebagai what you have, what you wear, what you eat, what you drive, dan lain-lain. Karena itu pendidikan hendaknya diorientasikan pada bagaimana seorang peserta didik di masa depannya untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang mandiri, memiliki harga diri, dan sekadar memiliki having atau materi dan jabatan-jabatan politis. Yang ke C, definisi belajar. Definisi belajar ada 3, belajar menurut Baharudin dan Esa. Yang kedua, belajar menurut Aymar Hamalik. Yang ketiga, menurut pengertian ini. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Terus yang kedua tadi, belajar menurut Homer Hamalik adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Terus belajar menurut Baharudin dan Esya tadi merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Yang KID, hakikat belajar. Hakikat belajar itu ada 4, yaitu belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, dan nilai dan perubahan kemampuannya. Terus yang kedua, belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat dan menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Yang keempat, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Itu yang keempat. Yang kelima, belajar adalah suatu perkembangan diri seseorang yang dinyatakan dalam cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Belajar itu perubahan-perubahan yang psikis. Ciri-ciri belajar ada 4, yaitu adanya kemampuan baru dan atau perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap dan dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Yang F, yaitu jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar itu ada 8. Saya sebutkan: belajar rasional, belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar kebiasaan,
belajar pemecah masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Yang terakhir, belajar pengetahuan. Itu jenis-jenis belajar. Terus yang G, pembelajaran. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kedua, lebih lanjut dijelaskan bahwa pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Itu. Yang ketiga, melalui pembelajaran, peserta didik dibantu untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat serta pembentukan sikap dan percaya diri. Terus yang terakhir yaitu PP 19 tahun 2005 ayat 1 pasal 19 disebutkan bahwa proses pembelajaran diselenggarakan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasya atau kreativitas. Hakikat belajar itu cukup ada satu menurutku, pembelajaran yaitu suatu sistem atau proses pembelajaran subjek pendidik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara aktif dan efisien. Mohon maaf, ini tulisannya terlalu copy paste. Yang I yaitu yang terakhir, pembelajaran sebagai proses, yaitu persiapan, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menindaklanjuti pembelajaran. Seperti itu materi yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video saya. Mungkin dari teman-teman yang telah menonton ada tambahan-tambahan materi, nanti bisa langsung tulis saja di komentar, mungkin dapat menambahkan relasi dari teman-teman yang lainnya. Baik, kurang lebihnya dari materi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua yang menonton video saya, dikarenakan semua manusia itu tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Loi Funky Remix